Selamat siang Pak dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasikan hasil kelompok kami. Dan judul yang kami ambil adalah multi-layer perceptron. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Jacqueline Ngabalin, yang kedua Hatimar Malean, yang ketiga Junaria Koupun. Yang pertama, pengertian multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron atau MLP adalah salah satu permodelan dalam teknologi jaringan saraf tiruan atau JST dengan karakteristik memiliki nilai bobot yang lebih baik daripada pemodelan yang lain, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat pula. Berikutnya, multi-layer perceptron diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969 oleh S. Papert dan M. Minsky. Seperti namanya, multi-layer perceptron merupakan pengembangan dari perceptron tunggal, sehingga memiliki beberapa lapisan ataupun hidden layer yang terletak di antara ruang input dan output layer. Gambar di samping adalah gambaran lapisan atau hidden layer pada MLP. Selanjutnya, multi-layer perceptron juga termasuk jaringan saraf tiruan feed forward yang memiliki sejumlah neuron atau saraf yang saling terhubung dengan neuron lainnya dengan neuron bobot penghubung, di mana setiap neuron yang ada merupakan sebuah unit yang memiliki tugas untuk memproses dan menghitung nilai aktivasi atau input teksasi yang melambangkan himpunan dari predecessor tiap unit, mulai dari input hingga output atau dari unit satu ke unit lainnya. Selanjutnya, dalam penerapan metode multi-layer perceptron, banyak algoritma yang dapat digunakan dalam mendukung metode ini dan dalam rangka meningkatkan hasil yang lebih baik dan akurat. Di antaranya algoritma Levenberg, Marquardt, dan algoritma genetika. Algoritma Levenberg, Marquardt atau LM merupakan pengembangan dari algoritma backpropagation yang merupakan algoritma standar pada JST ataupun MLP. Algoritma Levenberg-Marquardt memiliki konvergensi yang cukup stabil, sehingga algoritma ini sering dan cocok untuk digunakan dalam pengembangan yang kecil hingga menengah tetapi tidak terlalu besar. Selanjutnya, pada algoritma backpropagation standar, proses bias dan update nilai bobot menggunakan teknik negative gradient descent secara langsung, sedangkan pada algoritma Levenberg-Marquardt, backpropagation telah menggunakan pendekatan matriks Hessian atau dilambangkan dengan H yang dapat dihitung dengan rumus H sama dengan J pangkat TE. Sedangkan untuk rumus negative gradient descent dihitung dengan menggunakan G sama dengan J pangkat T, J. Dalam rumus tersebut, J yang dimaksudkan merupakan matriks Jacobian yang berisikan turunan awal dari hasil error jaringan terhadap perhitungan bias dan nilai bobot jaringan. Sehingga perubahan nilai pembobot dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta X sama dengan J pangkat TJ tambah mu I negatif kali J pangkat TE. Algoritma selanjutnya adalah algoritma genetika yang merupakan sebuah metode perhitungan yang memanfaatkan proses dari penyeleksian alamiah yang kemudian dikenal dengan proses evolusi. Pada proses evolusi tersebut digambarkan dengan individu yang secara kontinu atau berkelanjutan mengalami proses perubahan dari bentuk dan terutama gen atau genetika agar mampu menyesuaikan kondisi dirinya dengan lingkungan tempat dia hidup atau dalam hal ini proses adaptasi, sehingga
Hanya individu yang kuatlah yang mampu untuk hidup dan tetap bertahan. Dalam seleksi alamiah, proses yang ada di dalamnya melibatkan beberapa hal, seperti perubahan genetika yang terjadi pada individu yang disebabkan oleh proses kembang biak individu, serta pencampuran genetika lain. Dalam proses ini, proses pengembang biakan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan, sehingga didapatkan hipotesa bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil keturunan yang lebih baik serta kuat dari sebelumnya. Algoritma genetika ini sendiri pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti, yaitu John Holland, yang kemudian algoritma ini dikembangkan oleh muridnya yang bernama David Goldberg. Algoritma genetika memiliki metodologi optimasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan LM. Metodologi tersebut antara lain, yang pertama, menganalisasi atau menetapkan populasi dari solusi dalam jumlah tertentu. Yang kedua, melakukan perhitungan fungsi nilai fitness pada semua solusi yang terdapat dalam populasi. Yang ketiga, mengambil beberapa solusi yang memiliki nilai fitness function yang lebih tinggi. Yang keempat, melakukan pengoptimalan dengan cara memindahkan atau mutasi dan menghilangkan atau crossover fungsi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, menetapkan solusi paling baik sebagai hasil akhir terhadap masalah yang telah dioptimalkan. Kemudian, terdapat dua istilah yang muncul dalam proses analisa permasalahan pada algoritma genetika. Yang pertama, hard constraint, dengan jadi solusi yang dihasilkan tidak boleh dilanggar sama sekali. Dan yang kedua, soft constraint, di mana batasan solusi yang dihasilkan masih dapat dilanggar. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai materi multilayer perceptor. Semoga dapat menambah pemahaman atau wawasan teman-teman semua. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton.